Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah masuk semua? Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi sebelumnya, yaitu hari ini kita akan membahas tentang puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Yang tahu, Bu. Jika tidak tahu nanti ya. Ibu bagikan dulu PPT-nya. Baik. Apa itu puisi? Yang dimaksud dari puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair melalui bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Bahasa puisi seringkali terikat oleh irama, serta penyusunan larik dan bait yang membedakan dari bentuk sastra lainnya seperti prosa. Next. Ciri-ciri puisi. Apakah ada yang tahu? Apa itu ciri-ciri puisi? Halo? Tahu, Bu. Jadi ciri-ciri dari puisi ini yang pertama ialah bahasa yang padat dan imajinatif, menggunakan kata yang dipilih secara cermat untuk menyampaikan makna yang mendalam. Yang kedua, penggunaan majaz seperti metafora, personifikasi, dan simbol untuk memperkaya makna. Selanjutnya irama dan rima. Peran irama dan rima ini adalah memberikan musikalitas dan keindahan pada puisi. Selanjutnya struktur larit bait. Apa itu struktur larit bait? Ialah disusun dalam baris atau larit yang membentuk kelompok atau bait. Dan yang terakhir adalah tipografikas, yaitu tata letak dan bentuk visual yang mendukung ekspresi isi puisi. Next. Kita bahas ke jenis-jenis puisi. Ada yang tahu? Jenis-jenis puisi itu apa? Halo? Puisi lama dan puisi baru. Betul sekali. Pintar sekali. Jadi yang dimaksud dengan puisi lama adalah terikat oleh aturan seperti misalnya pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru itu lebih bebas dalam struktur dan gaya, seperti puisi lirik dan puisi naratif. Selanjutnya puisi kontemporer. Yang dimaksud dengan puisi kontemporer ini adalah eksperimen, bentuk dan gaya yang mencerminkan perkembangan zaman. Next. Kita bahas tentang unsur puisi. Ada beberapa unsur puisi. Ada lima. Ada yang bisa membacakan dari puisi diksi, dari unsur puisi diksi yang tertera di layar. Halo.
Lila, Boleh, Bu. ya musim boleh. boleh. Unsur puisi diksi. Penilaian kata yang tepat. Watak menyampaikan makna dan emosi. Betul sekali. Betul sekali. Yang kedua yaitu unsur puisi majas. Unsur puisi majas. Jadi yang dimaksud dengan unsur puisi majas penggunaan gaya bahasa, kiasan untuk memperkaya ekspresi. Selanjutnya rima dan irama tadi, yaitu pengulangan bunyi yang menciptakan ritme dan musikalitas. Selanjutnya juga ada tipografi. Yang dimaksud dengan tipografi ini adalah tata letak visual yang mendukung penyampaian isi puisi, citraan, penggunaan deskripsi yang membangkitkan imajinasi. Next, kita bahas tentang struktur puisi terlebih dahulu. Struktur puisi itu ada dua, yaitu struktur batin atau makna dan struktur fisik atau bentuk. Yang dimaksud dengan struktur batin adalah tema. Yang pertama tema ya. Ide pokok atau gagasan yang ingin disampaikan penyair. Yang kedua perasaan, emosi atau ekspresi yang dituangkan penyair dalam puisinya. Next, ada nada dan suasana. Peran nada dan suasana ini juga sangat penting, yaitu sikap penyair terhadap pembaca dan efek emosional yang dirasakan pembaca setelah membaca puisi tersebut. Dan yang terakhir dari struktur batin ialah amanat. Pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan melalui puisi tersebut. Kita lanjut ke struktur fisik atau bentuk. Yang pertama ada diksi, majas, rima dan irama, tipografi dan citraan. Yang dimaksud dengan diksi tadi pemilihan kata yang tepat dan indah untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Selanjutnya majas. Majas itu adalah penggunaan gaya bahasa, kiasan seperti metafora, personifikasi, dan hiperbola. Yang ketiga, rima dan irama. Pengulangan bunyi yang menciptakan keindahan dan ritme dalam sebuah puisi. Selanjutnya tipografi. Tipografi ini adalah tata letak visual puisi yang mendukung ekspresi dan interpretasi. Next, citra ini adalah penggunaan deskripsi yang membangkitkan imajinasi pembaca melalui panca indera. Ada yang mau ditanyakan tentang struktur puisi? Halo? Jika tidak ada, kita lanjut. Tidak ada, Bu. Kita lanjut berdasarkan isi puisi. Yang pertama ada puisi lirik, puisi naratif, puisi deskriptif, puisi didaktik, dan puisi satrik. Yang pertama kita bahas tentang puisi lirik. Apa itu puisi lirik?
yaitu mengungkapkan perasaan pribadi penyair, contohnya elegi, ode, dan serenada. Yang kedua yaitu puisi naratif. Puisi naratif ini menceritakan suatu kisah atau peristiwa. Contohnya balada dan romansa. Next, puisi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti pemandangan atau suasana tertentu. Selanjutnya puisi didaktif yaitu memberikan nasihat atau penjelasan mengenai moral. Dan yang terakhir adalah puisi satirik. Yang dimaksud dengan puisi satirik ini adalah berisi sindiran atau kritik terhadap suatu atau seseorang. Ada yang tahu cara-cara membuat puisi itu bagaimana? Halo? Lalu juga Bu, Ada beberapa cara dalam pembuatan puisi. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nanti kita buat sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa cara dalam pembuatan puisi, yaitu menentukan tema terlebih dahulu. Pilih topik yang ingin diangkat, seperti cinta, alam, atau kehidupan sosial. Yang kedua, menentukan kata kunci. Kita harus menentukan kata kunci terlebih dahulu untuk membuat puisi. Yang diambil dari kata-kata yang berkaitan dengan tema untuk dikembangkan. Selanjutnya menggunakan diksi. Pilih kata-kata yang tepat dan indah untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Yang selanjutnya menggunakan gaya bahasa. Gunakan majas seperti metafora atau personifikasi untuk memperkaya makna. Selanjutnya menyusun puisi. Menyusun puisi ini ada beberapa, yaitu susunan kata dan lirik menjadi bait-bait yang teratur dan bermakna. Jadi saya apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk. Saya Bu. Ya, kepada Debbie. saya ingin bertanya, yaitu tentang apa jenis puisi berdasarkan bentuknya Bu, sebutkan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa jenis puisi. Yang pertama, puisi bebas, tidak terkait oleh aturan baku seperti jumlah baris, asir, asipum. Sonet yang selanjutnya yaitu soneta, terdiri dari 14 baris dengan pola rima tertentu. Biasanya dibagi menjadi 2 quatrain dan 2 terzina. Selanjutnya yaitu haiku, puisi pendek berasal dari Jepang, terdiri dari 3 baris dengan pola suku kata 5. Gimana Debbie? Udah ngerti? Ya Bu, saya sudah paham dan ngerti. Ibu sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Ibu mau bertanya kepada Muslim. Halo? Bisa mendengar suara Ibu?
Bisa, Bu. Jadi Jadi ibu ibu ingin ingin bertanya bertanya terkait tentang Coba coba jelaskan Muslim. Muslim. Apa yang Apa yang dimaksud dengan diksi diksi dalam puisi? puisi? Diksi dalam puisi itu, Bu, adalah pilihan kata, Bu, yang digunakan penyair dalam puisinya. Misalnya pemilihan kata tepat yang sangat penting. Contohnya mempengaruhi makna, suasana, dan efek estetis puisi, Bu. Ya, betul, Ya, betul sekali. Jadi, diksi Diksi adalah kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Selanjutnya, kita kesimpulan terlebih dahulu sebelum ibu memberikan tugas pada Zoom kita hari ini. Ibu akan membacakan kesimpulannya dalam pembelajaran mengenai puisi pada hari ini. Jadi, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Ciri khas puisi meliputi penggunaan diksi yang khas, majas, atau gaya bahasa, serta peraturan baris dan bait yang menciptakan irama dan rima tertentu. Puisi dapat dibedakan menjadi puisi lama dan puisi baru, masing-masing dengan karakteristik tersendiri. Jadi unsur-unsur puisi terdiri dari unsur intristik seperti tema, perasaan, nada, amanat, serta unsur ekstrinsik yang meliputi latar belakang penyair dan konteks sosial budaya dengan memahami struktur dan unsur-unsur tersebut. Pembaca dapat lebih mengapresiasi keindahan dan makna yang terkandung dalam puisi. Jadi sudah paham apa itu puisi? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan. Sebentar ya. Soal yang pertama yaitu apa saja 4 unsur puisi. Soal kedua, sebutkan 5 puisi apa saja. Bebas. Jadi Ibu minta 5 puisi bebas. Yang ketiga, 7 langkah dalam pembuatan puisi. Dan yang pertanyaan terakhir, 10 puisi apa saja bebas. Mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar?